Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liana Padilla dengan NIM 201130162. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 6. Hobi saya membaca novel. Saya tinggal di Kabupaten Serang. Ijtihad adalah pengarahan segala kesanggupan seorang faqih atau pakar fikih Islam dalam memperoleh pengetahuan tentang hukum melalui dalil syara atau agama. Orang yang melakukan ijtihad disebut mujtahid. Ijtihad ini dijadikan sebagai dasar hukum Islam setelah Al-Quran dan As-Sunnah. Atau dengan kata lain, ijtihad adalah suatu proses pengambilan atau penetapan hukum terhadap suatu kejadian yang baru, di mana persoalan tersebut belum ada penentuan hukumnya dari Al-Quran maupun hadis. Sehingga para mujtahid berusaha untuk menentukan hukum tersebut dengan cara berijtihad dan berlandaskan pada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Hubungan antara ijtihad dengan maqasid syariah. Maqasid syariah adalah konsep untuk mengetahui nilai-nilai dan sasaran syara yang tersurat dan tersirat dalam Al-Quran dan hadis. Menurut Al-Syatibi, antara ijtihad dengan maqasid syariah tidak dapat dipisahkan. Ijtihad pada intinya adalah upaya penggalian hukum syara secara optimal. Upaya penggalian hukum syara itu berhasil apabila seorang mujtahid dapat memahami maqasid syariah. Oleh karenanya, pengetahuan tentang maqasid al-syariah adalah salah satu syarat yang dimiliki oleh seorang mujtahid. Selanjutnya yaitu hubungan antara ijtihad, maqasid syariah dengan perubahan sosial. Secara umum, ijtihad dan maqasid syariah dengan perubahan sosial memiliki keterkaitan satu sama lain. Karena maqasid syariah memiliki tujuan untuk kebaikan atau kemaslahatan umat manusia. Tujuan ini sejalan dengan tujuan dari hukum Allah, yaitu kebaikan. Kemaslahatan yang dimaksud dalam hal ini mencakup segala hal dan dalam kehidupan manusia dan perubahan sosial yang terjadi. Sehingga hubungan ijtihad dengan perubahan sosial bersifat timbal balik. Artinya, hukum itu dapat mempengaruhi perubahan sosial dan sebaliknya, perubahan sosial pun dapat berimplikasi terhadap perubahan hukum Islam. Asas-asas dalam muamalah. 1. Asas al-adalah atau keadilan. 2. Al-mu'awwanah atau tolong-menolong. 3. Al-musawwah, kesetaraan atau kesamaan. 4. Musyarakah atau kerjasama. 5. Al-manfaah atau memberikan keuntungan. 6. Adamul goror, yaitu menghilangkan tipu daya atau tidak boleh adanya tipu daya. 7. Kebebasan dalam membuat akad. Dan 9. As-sidik, kejujuran atau kebenaran. Pesan dan kesan setelah belajar filsafat hukum Islam. Dengan belajar filsafat hukum Islam akan membantu kita untuk memahami sumber hukum Islam yang asalnya dari wahyu Allah dan juga dari ijtihad para ulama. Dengan begitu, filsafat hukum Islam ini memiliki peran yang sangat penting. Semoga apa yang kita pelajari dari mata kuliah filsafat hukum Islam ini dapat bermanfaat untuk kita di kemudian hari. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.